Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penghantar hukum pidana, yang mana kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Joni Hendra, Mulyani Putri, dan Regen Saputra Novia, jurusan Ahwalus Syahsiah, lokal 3 ASB, yang mana dosen pengampu kita adalah Bapak Rido Octavio. Baik, selanjutnya saya Regen Saputra akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau jatuhi sanksi pidana sebagaimana telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana penghinaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Kemudian kita lanjut, yaitu tempat dan sifat hukum pidana. Yang pertama, tempat hukum pidana. Wilayah keberlakuannya hukum pidana ini ada 2. Yang pertama, hukum pidana umum, yaitu hukum pidana umum berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Yang kedua, hukum pidana lokal, yaitu yang berlaku di Perda untuk daerah-daerah tertentu. Kemudian yang kedua, sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana hukum yaitu bersifat publik karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Hukum pidana tidak memiliki kaidah-kaidahnya sendiri, melainkan mengambil kaidah-kaidah dalam hukum lain, seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya. Jadi, artinya kaidah-kaidah hukum pidana bersifat hukum publik, sebagian bersifat campuran antara hukum publik dan hukum privat. Baiklah, saya Joni Hendra akan membahas tentang pembagian hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material, aturan yang berisi perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana material melalui suatu proses peradilan pidana. Yang kedua yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif juga disebut sebagai jus coenas, sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut dengan panitentiar tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana subjektif atau jus puniendi adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana, dan hak untuk melaksanakan pidana. Yang ketiga yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Selanjutnya yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah yaitu hukum pidana yang diajukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai hukum yang tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tersebut. Selanjutnya yaitu hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana materi maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun pidana khusus. Hukum pidana lokal adalah ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam peraturan daerah. Selanjutnya itu hukum pidana tertulis.
Disebut juga dengan hukum pidana undang-undang yang terdiri dari hukum pidana kodifikasi seperti KUHP dan KUHAP, dan hukum pidana di luar kodifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan hukum pidana itu apa. Yang pertama, fungsi hukum pidana. Menurut Sudarto dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang kehendak menguasainya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Selanjutnya itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang merupakan membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya itu sumber hukum pidana. Yang pertama adalah KUHP atau Wetboek van Strafrecht, yang mana itu sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari yang pertama buku 1 bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran, dan Memori van Toelichting atau MVT atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada Parlemen Belanda pada tahun 1881 dan diundang tahun 1986. Selanjutnya yaitu undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau disebut dengan KDRT. Selanjutnya, di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat atau hukum pidana adat masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat B sub B, seperti adanya delik pada Kota Bali. Sekian, terima kasih. Jadi itulah rangkaian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.